Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Adela Putri, NPM 2341152, kelas MNJ 23B. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori produksi dan kegiatan perusahaan. Teori produksi dan kegiatan perusahaan. Bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Perusahaan adalah institusi atau lembaga yang menggunakan atau memanfaatkan dan mengorganisasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu barang-barang dan jasa-jasa. Pada kenyataannya, organisasi atau lembaga yang digolongkan sebagai perusahaan dalam banyak literatur hanya terdiri atas 3 macam, yaitu 1. Perusahaan perorangan atau proprietorship, yaitu perusahaan yang dimiliki secara perseorangan atau single owner. A. Proprietor, tidak dikerjakan seseorang, yang memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas atau unlimited liability. Tanggung jawab yang tidak terbatas maksudnya adalah semua harta yang dimiliki adalah bagian yang tidak terpisahkan dari resiko usaha yang dijalankan. 2. Kerjasama usaha, persekutuan atau partnership, semisal Ciwi atau firma. Orang-orang yang tergabung dalam perusahaan ini, beberapa di antaranya memiliki tanggung jawab yang akan terbatas atau unlimited liability, sebagaimana layaknya usaha perseorangan. Akan tetapi bila misalkan bagi semua orang yang tergabung dalam perusahaan ini sepakat untuk menanggung secara bersama-sama semua kewajiban yang terjadi, maka inilah yang disebut sebagai joint unlimited liability. Pembagian keuntungan berdasarkan pada besarnya penyertaan modal dalam perusahaan atau kesepakatan bersama. 3. Perseroan atau company adalah perusahaan yang dimiliki oleh seseorang atau lebih yang menjadi pemilik saham atau share perusahaan tersebut. Perseroan yang relatif besar dapat menjual sahamnya kepada masyarakat secara terbuka. Perusahaan terbuka atau TBK atau limited atau LTD melalui bursa saham atau menjualnya kepada siapa saja yang berminat secara tertutup dengan hasil yang sebesar-besarnya. Perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. Dalam teori ekonomi, pemisalan terpenting dalam menganalisis kegiatan perusahaan adalah mereka akan melakukan kegiatan memproduksi sampai kepada tingkat di mana keuntungan mereka mencapai jumlah maksimum. Dalam prakteknya, hal tersebut bukanlah satu-satunya tujuan perusahaan. Ada perusahaan yang menekankan volume penjualan dan ada pula yang menekankan kepada usaha untuk mengabdi kepentingan masyarakat dan kurang memperhatikan tujuan mencari keuntungan yang maksimum. Tetapi di samping menyadari kenyataan tersebut, perlu juga diingat bahwa sebagai besar perusahaan, tujuan memaksimumkan keuntungan adalah yang paling penting. Keuntungan atau kerugian adalah perbedaan hasil penjualan dan biaya produksi. Keuntungan diperoleh apabila hasil penjualan melebihi dari biaya produksi, dan sebaliknya, keuntungan maksimum dicapai apabila perbedaan di antara hasil penjualan dan biaya produksi mencapai tingkat yang paling besar. Faktor-faktor apa yang menentukan besarnya keuntungan maksimum yang akan dicapai? Hubungan antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakan disebut fungsi produksi. Di dalam teori ekonomi, faktor tersebut dibagi menjadi 4 golongan, yaitu tenaga kerja yang dipandang sebagai faktor yang berubah-ubah jumlahnya, dan tanah, modal serta keahlian keusahawan sebagai faktor yang tetap jumlahnya. Dengan demikian, dalam menggambarkan hubungan antara faktor produksi yang digunakan dan tingkat produksi yang dicapai adalah hubungan antara jumlah tenaga kerja yang digunakan dengan jumlah produksi yang dicapai. Teori produksi dengan 2 faktor berubah, misalnya yang dapat diubah adalah tenaga kerja dan modal. Kedua produksi ini dapat dipertukarkan penggunaannya, yaitu tenaga kerja dapat menggantikan modal dan sebaliknya. 1. Kurva produksi sama atau isoquant.
Isequant adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi variabel secara efisien dengan tingkat teknologi tertentu yang menghasilkan tingkat produksi yang sama garis biaya sama isocost untuk menghemat biaya produksi dan memaksimumkan keuntungan. Perusahaan harus meminimumkan biaya produksi dengan membuat garis biaya sama atau isocost. Untuk menganalisis hal tersebut, garis ini menggambarkan gabungan faktor-faktor produksi yang diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu yang memerlukan data harga faktor produksi yang digunakan dan jumlah uang yang tersedia untuk membeli faktor produksi. Sekian video saya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.